Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube semua, apa kabar? Terima kasih sudah mampir di video saya. Di video kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam membangun rumah. Jadi mungkin ada di antara Sobat YouTube semua yang punya keinginan untuk membangun rumah, tapi masih bingung bagaimana caranya, kemudian habis biaya berapa. Nah, jangan khawatir. Nanti saya akan bagikan pengalaman saya sendiri dalam membangun rumah dari awal ya. Mulai dari menggambar desain, kemudian menentukan tukang, membeli material, pasang listrik dan lain-lain, disertai dengan biayanya lengkap ya. Nah, ini saya masih pegang nota-notanya ya, masih saya simpan ini. Jadi ikuti video ini sampai habis, oke? Oke, Sobat YouTube, sebelumnya saya mau cerita dulu ya. Jadi pengerjaan rumah ini sebenarnya belum 100% selesai ya. Jadi masih kurang finishing. Contohnya kita bisa lihat di sini temboknya belum dicat ya. Lalu ada beberapa tempat yang pengerjaannya juga masih belum selesai. Nah, waktu itu kita putuskan kita hentikan pengerjaan setelah rumah bisa ditempati ya, karena alasannya klasik, dananya tipis ya, itu. Nah, dalam proses pembangunan rumah ini saya menemukan banyak hal baru ya, baik itu berupa pengalaman-pengalaman baru ataupun kesalahan-kesalahan yang nanti akan saya bagikan ke Sobat YouTube semua, dan saya harapkan bisa menjadi pelajaran agar tidak diulangi ketika Sobat YouTube pengen membangun rumah ya. Nah, di video yang ini saya akan sampaikan hal-hal gambaran besarnya saja ya, biar nanti tidak terlalu panjang. Untuk detailnya akan kita sambung dengan video-video yang selanjutnya agar bisa lebih terfokus ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua tidak ketinggalan ketika kita nanti posting video sambungannya. Oke, kita mulai pembahasan dari awal ya. Yang pertama dari ukuran dulu. Rumah ini berukuran 90 meter persegi. Nah, itu sudah termasuk teras. Untuk desainnya, saya menggambar sendiri. Ya, aplikasi yang saya gunakan adalah Planner 5D. Nah, itu bisa di-download di Play Store ya. Aplikasinya gratis, tapi nanti kalau sobat ingin menggunakan fitur yang lebih banyak, ada pembelian di sana ya. Misalnya perabot-perabot atau jenis-jenis pintu, jenis-jenis jendela yang lebih lengkap, nanti bisa membeli ya. Full fiturnya bisa dibeli. Oke. Nah, untuk Planner 5D sendiri itu menurut saya adalah aplikasi yang paling mudah untuk digunakan ya. Saya sebelumnya pernah mencoba untuk menggunakan software yang di komputer, kemudian beberapa aplikasi juga di HP. Nah, setelah saya pertimbangkan ternyata yang lebih enak itu dipakai adalah Planner 5D ini ya. Aplikasi ini mempunyai dua macam tampilan ya. Tampilan 2 dimensi dan tampilan 3 dimensi ya. Nah, dengan tampilan 3 dimensi ini kita bisa lebih enak ya dalam memperkirakan atau membuat layout ruangan-ruangan yang ada dalam rumah ya. Tampilannya contohnya seperti ini ya. Jadi ini tampilan 2 dimensinya ya. Ada 3 kamar tidur, kemudian 2 kamar mandi. Di depan itu ada ruang tamu, lalu ada ruang keluarga yang jadi satu dengan dapur. Nah, ini tampilan 3 dimensinya menjadi seperti ini. Di sebelah kiri Sobat YouTube itu adalah bagian depan, lalu di sebelah kanan itu adalah bagian belakang.
Nah, untuk perabotnya mohon diabaikan saja ya, karena itu hanya untuk mengukur nanti akan memakan tempat sebanyak apa. Jadi itu cuma perkiraan saja dan belum tentu akan diberi perabotan yang semacam itu. Nah, seperti itu tadi ya desain rumah saya. Dalam perkembangannya, dalam perjalanan pembangunannya, ada beberapa bagian yang kita ubah dari desain awalnya karena ya banyak pertimbangan ya. Misalnya sekat antara ruang tamu dengan ruang keluarga itu awalnya kita rencanakan dengan pintu, tapi akhirnya kita putuskan dengan tirai saja sudah cukup ya. Nah, itu salah satu cara untuk menghemat biaya. Oke, mungkin Sobat YouTube sudah penasaran dengan bagaimana bentuk rumah saya. Baik, mari kita ajak berkeliling. Ini adalah tampak dari samping bagian teras. Nah, dengan sudut pandang yang lebih tinggi, kita bisa lihat gentengnya dicat dengan warna biru. Oke, lalu kita sedikit close up bagian lantai ya. Ini lantai dari granit dan di pinggir-pinggirnya ada warna hitam, itu adalah step nosing atau istilah di sini kuku macan. Jendela di teras ini kita sengaja bikin agak memanjang biar kelihatan artistik. Bagian atasnya sejajar dengan pintu. Bergeser ke kanan, ada dinding yang dihiasi dengan batu alam. Di sini kelihatan lampu hias juga. Baik, ini adalah close up bagian teras ya. Terlihat yang penyangga atap hanya di satu sisi saja, kemudian sisi yang satunya disangga oleh pilar dinding. Lalu ini close up di teras bagian kanan tadi. Kita bisa lihat lampu hiasnya ada 2 buah, kanan dan kiri. Dan di bawah ini ada taman. Baik, kita coba masuk ke dalam ya.
Dan ini adalah ruang tamunya. Di sini sudah ada satu set meja dan kursi tamu, lengkap dengan busa dan bantalnya. Di situ kita lihat ada saklar utama untuk depan dan belakang. Ada dua ya. Oke, mari kita masuk lagi lebih dalam. Iya. Nah, di sini ada ruangan yang lebih luas. Ini adalah ruang keluarga yang jadi satu dengan dapur. Melihat ke atas, kita bisa temukan kerangka beton yang menyangga atap. Di ruangan keluarga ini kita bisa masuk ke ruangan lain yang berada di sebelahnya. Ya, ini ada ruang sholat, kamar mandi, dan kamar tidur utama. Kita coba masuk ke kamar tidur utama dulu. Di sini ada bed. Nah, di atas itu adalah talang. Ketika air hujan turun mengalir di talang itu, sengaja kita buat dari batu bata ya, biar bisa awet dan tidak harus sering memperbaiki. Di kamar tidur ini kita bisa lihat pemandangan di luar dari jendela. Di situ ada taman ya. Nah, di pojokan itu juga ada lemari baju yang pintunya adalah pintu geser biar menghemat tempat. Oke, keluar dari kamar tidur kita menuju ke kamar mandi. Nah, di perbatasan kita melihat ada wastafel di sini. Agar kita bisa biasakan diri untuk cuci tangan, cuci muka, kemudian sikat gigi sebelum tidur. Gantungan sikat giginya kita bikin sendiri ya, itu dari botol bekas. Di sini ada tempat sampah untuk sampah-sampah kering juga. Nah, kita masuk ke kamar mandi. Saklar kamar mandinya terletak di sini. Oke, kita masuk ke kamar mandi. Di situ
kelihatan ada keran double, satu sebagai keran biasa dan satu cabang lagi bisa menyambang ke shower. Ya, ini adalah toiletnya. Di kamar mandi yang ini kita pasang toilet duduk. Nah, sobat YouTube bisa lihat juga di situ lantai kamar mandi dan dindingnya punya warna yang senada ya, warna biru, dan disesuaikan juga ini embernya kita pilih warna biru. Lalu di pinggir-pinggir keramik dinding itu kita pasang keramik warna putih agar menimbulkan kesan luas. Kalau dindingnya bercorak semua, kita khawatirkan kesannya adalah sempit dan ribet. Oke, keluar dari kamar mandi kita menuju ke ruang untuk sholat. Nah, di sini memang tidak ada isinya, belum ada isinya, cuma gantungan baju untuk menggantungkan sarung, kemudian mukena, sejadah. Ya, di ruang keluarga ini kita juga bisa menemukan pintu ya, pintu samping agar nanti kalau ada tamu kita tidak mengganggu. Kalau pas masuk rumah bisa lewat pintu samping yang ini. Nah, ini adalah dapurnya. Dapur ini cukup simpel, ukurannya 1 meter kali 3 meter saja. Di ujung ini kita bisa lihat ada tempat cuci piring, kemudian di situ ada hiasan, yakni akuarium ikan cupang. Dan di ujung sana adalah tempat meletakkan kompor yang kita buat lebih rendah dari dapurnya. Nah, di samping dapur ini kita pasang jendela dengan harapan asap-asap dari hasil memasak bisa langsung keluar ya, tidak membuat ruangan keluarga jadi pengap. Dan di sana ada sawah sebagai pemandangan kalau masak, jadi bisa happy. Di sini ada tempat menanak nasi dan tempat minum. Nah, ini penampakan ruang keluarga dari sudut pandang belakang. Memang kelihatan luas ya. Dan ini adalah ruangan gudang. Sementara belum kita pakai, kita fungsikan sebagai gudang saja. Baik, kita lanjut ke ruangan sebelah. Di sini ada tempat untuk menyimpan motor yang bersebelahan dengan kamar mandi belakang. Bagian atasnya itu adalah dari dak. Dan kita lihat ada besi-besi yang masih menggantung. Itu rencana kita mau bikin tangga ya, untuk naik ke atas, misal untuk menjemur pakaian dan lain-lain. Di sini ada sumur timba, masih pakai model sumur timba ya, bukan sumur bor atau sumur suntik.
Lalu di sebelah kiri ada tempat menyimpan sepatu. Dan di sana ada juga tempat sampah. Dan inilah kamar mandi belakang. Di sini kita pakai toilet yang model jongkok, dan keramik yang dipakai di sini juga senada ya. Kalau yang depan tadi warna biru, di sini kita pakai warna merah, baik untuk di dindingnya maupun di lantainya. Coraknya masih sama juga. Di pinggir-pinggir keramik dinding itu kita pasang keramik warna putih untuk menimbulkan kesan luas. Embernya juga bisa kita lihat warnanya merah, disesuaikan dengan nuansa di dinding maupun lantainya. Oke, kita masuk lagi ke ruang utama. Kita mau lihat penampakan dengan cahaya lampu di malam hari. Nah, seperti ini. Jadi lantai granit ini kalau dibandingkan dengan lantai keramik itu memang lebih berkilau ya. Apalagi kalau malam hari dengan cahaya lampu seperti ini kelihatan lebih bagus. Nah, itu tadi bentuk rumah saya. Bagaimana menurut sobat YouTube semua? Nah, nanti bisa tuliskan komentarnya di kolom komentar ya. Oke, setelah puas berkeliling, saya akan tunjukkan proses pembangunan mulai dari hari pertama ya. Nanti perkembangannya seperti apa, sobat semua bisa menilai ya, apakah pekerjaan tukang ini termasuknya cepat atau lambat ya. Oke, kita lihat ini adalah hasil pekerjaan selama 10 hari. Tenaganya masih berfokus di pembuatan pondasi ya. Ini masih menggali tanah untuk dibuat pondasi nanti. Lalu kita lanjut di hasil pekerjaan selama 26 hari. Nah, di sini pondasi sudah jadi ya, dan di atas pondasi itu sudah akan dibuat kerangka besinya. Kerjaan di sini kebanyakan ya masih membuat kerangka, lalu ada beberapa tenaga yang angkut-angkut material seperti batu bata untuk disiapkan di dekat lokasi. Kita lanjut ke 35 hari. Nah, di sini tembok sudah jadi sekitar setengah jalan ya, dan beberapa kusen sudah terpasang juga, baik jendela ataupun pintu. Lalu ini pekerjaan selama 45 hari. Nah, ini beberapa tembok sudah jadi full ya. Nah, itu bagian belakang. Lalu ini ruang tengah. Ini 51 hari.
Ini masih seputar tembok. Temboknya sekarang sudah full semua. Kemudian 54 hari ini sudah mulai untuk rangka bagian atasnya. Pekerjaannya terutama menganyam besi, lalu ada juga yang beberapa tenaga membuat talang air ya. Lanjut ke 58 hari. Ini tampak dari atas tembok itu sudah beberapa kerangka sudah dicor. Nah, itu kelihatan talangnya ya tadi. Ini 92 hari. Ya, ini sudah terpasang untuk kayu atapnya ya. Baik kusuk atau reng itu sudah terpasang. Kerangka bagian atas juga sudah, dan ini 124 hari di sini sudah jadi ya, tinggal finishing saja. Ini bonus before and after. Nah, di sini ada sumurnya yang sebelum dibangun dengan yang sudah dibangun, sudah berada di dalam rumah. Lalu ini ada penampakan dari halamannya. Ini saya buat biar kelihatan identik, motor yang sama di halaman yang sama dengan background belum ada rumah dan sudah ada rumah. Dan ini tanaman di halaman, tanaman kelapa dan tanaman jambu ya, ada perkembangan selama 1 tahun itu kurang lebih. Nah, tadi Sobat YouTube bisa lihat ya, setelah pengerjaan selama 120-an hari, rumah ini sudah berwujud ya, artinya sudah ada bentuknya, tinggal finishing saja. Jadi dengan total pengerjaan selama 160-an hari, maka yang 40 hari adalah waktu yang dibutuhkan untuk finishing ya. Nah, memang dalam proses pembangunan rumah, finishing ini akan memakan waktu dan juga biaya yang lumayan besar ya. Baik, kita lanjut ke hitung-hitungan ya sekarang. Sebelumnya, untuk memudahkan Sobat YouTube semua, saya sudah merangkum nota-nota yang saya simpan tadi dalam satu file Excel ya. Nanti Sobat YouTube bisa lihat di deskripsi bagaimana cara mendapatkannya. Nah, di sana sudah saya tuliskan nama tokonya, kemudian material yang dibeli apa, jumlahnya berapa, dan harganya berapa. Nah, di sana sudah ada lengkap ya. Nah, untuk toko-toko yang saya tulis di sana, itu adalah toko-toko yang saya pilih dari sebelumnya. Saya sudah pernah survei ke beberapa toko yang lain, dan akhirnya saya memilih toko tersebut karena menurut saya dari segi harga, kemudian kualitas barang, dan juga pelayanannya adalah yang paling bagus ya. Nah, dari file Excel tersebut silahkan nanti Sobat YouTube mencari informasi yang Sobat inginkan. Misalnya ingin mencari berapa jumlah semen yang digunakan, silahkan nanti bisa difilter saja ya. Difilter di bagian nama barang, kemudian cari semen, lalu nanti akan muncul di sana jumlah semennya, tinggal dijumlahkan ya. Begitu juga dengan material-material yang lainnya. Nah, untuk gambaran besarnya kita mulai dari hitungan semen dulu ya. Semen saya menghabiskan sebanyak 280 sak. Kalau dinominalkan itu adalah 12 juta rupiah ya. Lalu untuk batu pondasi, kemudian pasir, kemudian urup, itu menghabiskan 16.700.000 rupiah. Nah, saran saya untuk membeli pasir ataupun uruk tanah itu Sobat YouTube bisa menghubungi langsung ke pemilik truk ya, bukan memesan dari toko bangunan, karena kalau pesan dari toko bangunan jatuhnya akan lebih mahal ya.
Lalu untuk besi, bagel, dan bendrat itu menghabiskan Rp11.885.000. Kemudian untuk batu bata itu habis sebanyak 13.000 buah batu bata, dan jika dinominalkan sebesar Rp10.400.000 ya. Lanjut genteng kropos, kemudian genteng kaca itu habis Rp5.220.000 ya. Kemudian untuk kelistrikan, untuk mendaftarkan pemasangan listrik baru di PLN itu biayanya sebesar Rp1.300.000. Kemudian untuk membeli alat-alat listrik misal lampu, kemudian saklar dan lain-lain itu menghabiskan Rp971.750. Dan untuk ongkos pasang instalasi listrik itu menghabiskan Rp500.000. Nah, di sini saya memasang sejumlah 25 titik ya, baik itu stop kontak atau saklar atau dudukan lampu, itu totalnya 25 titik. Nah, jika sobat YouTube ingin memasang lebih, otomatis nanti ongkos pasangnya juga akan lebih besar, seperti itu. Lanjut ke pintu dan jendela. Untuk pintu dan jendela saya menggunakan kayu jati ya, kayu jati grade tengah-tengah ya. Jadi ada grade yang paling bagus, kemudian grade tengah-tengah, kemudian grade yang paling rendah. Saya memilih grade yang di tengah-tengah. Nah, itu totalnya menghabiskan Rp26.3.700. Nah, jumlah pintu yang ada di rumah ini itu adalah 9 buah ya. Kemudian daun jendelanya ada 13 buah. Lalu untuk granit dan keramik itu menghabiskan Rp9.071.880 ya. Nah, untuk granitnya saya gunakan di lantai secara umum, kemudian keramiknya saya gunakan di kamar mandi ya. Lalu untuk kayu glugu ya, kayu yang dipasang di atap itu menghabiskan Rp6.815.000. Nah, untuk kayu glugu ini saya sengaja memilih kayu yang sudah tua ya. Nanti bisa saya jelaskan di video selanjutnya bagaimana cara memilih kayu yang bagus untuk atap ya. Kemudian terakhir adalah tenaga dan snack untuk tenaga. Untuk tenaga ini saya menggunakan 3 orang tukang dengan 2 orang pembantu tukang ya. Itu menghabiskan totalnya Rp68.880.000 ya. Di samping biaya-biaya tadi masih ada biaya-biaya lain yang mungkin nanti sobat YouTube bisa cek juga di file Excel-nya. Nah, itu untuk total keseluruhan pembangunan rumah ini menghabiskan dana sebesar Rp463.466.180. Nah, itu gambaran besarnya untuk biaya dalam pembangunan rumah ini. Nanti sobat YouTube bisa aplikasikan ketika akan membangun rumah sobat sendiri, misalnya dengan ukuran 2 kali lipat dari rumah saya katakan. Nah, berarti nanti biaya materialnya adalah 2 kali lipat dari biaya yang saya gunakan untuk membangun rumah saya. Nah, tentu itu bukan nominal tepatnya seperti itu, cuma paling tidak bisa digunakan sebagai gambaran biaya yang harus disiapkan ya. Sedikit tips juga untuk sobat semua, semisal berencana membangun rumah dan sobat YouTube sudah menyiapkan tabungan yang cukup, nah itu sobat YouTube bisa
menggunakan hitung-hitungan material dari file Excel yang sudah saya bagikan untuk memperkirakan kira-kira berapa jumlah material yang Sobat YouTube butuhkan. Nah, lalu Sobat YouTube membuat daftar kebutuhan material sekian-sekian, lalu ditanyakan ke yang punya toko. Nah, dengan kebutuhan yang segitu banyaknya, saya yakin harganya juga bisa lebih murah daripada kalau beli eceran. Nah, nanti tinggal dibandingkan aja di toko-toko yang Sobat YouTube datangi, yang paling murah yang mana, maka nanti bisa diambil sebagai supplier seperti itu. Nah, toko bangunan kalau tahu Sobat YouTube punya kebutuhan yang besar, maka mereka akan dengan senang hati memberikan harga yang lebih murah. Dan seperti sudah saya bilang di depan tadi, insya Allah akan ada video-video selanjutnya untuk memperjelas bagian per bagian dari rumah ini. Misal bagaimana cara menggambar dengan planner 5D, kemudian bagaimana menentukan lantai kita apakah dengan granit atau dengan keramik, lalu bagaimana cara memasang instalasi listrik, bagaimana cara membuat kamar mandi yang bagus, kemudian bagaimana agar kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membangun rumah ya. Maka jangan lupa subscribe, kemudian bunyikan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua tidak ketinggalan infonya ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.